Salam semesta. Halo, apa kabar semua sahabat-sahabat Master Ong yang baik yang telah mendukung channel ini selama ini dan sampai hari ini ya. Dan bagi yang baru berkunjung ke channel ini, silakan lihat video selipan ini tentang pelayanan yang Master Ong berikan. Dan jangan lupa ya, tentunya bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan serta nyalakan tombol notifikasinya sehingga akan mendapatkan pemberitahuan dari channel Master Ong ketika Master Ong mengupload video baru. Ya, sekarang kita lihat dulu nih karakter sahabat Master Ong yang bersio anjing. Apa saja nih karakter-karakternya ya. Secara umum aja ya, secara garis besar. Yang pertama adalah orang yang bersio anjing itu tidak bisa melihat ketidakadilan karena mereka sangat menjunjung namanya keadilan. Jadi orang-orang yang bersio anjing itu biasanya kalau greget kalau lihat orang diperlakukan secara tidak adil. Ini salah satu sifat baik dari mereka yang bersio anjing. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersio anjing itu jujur, suka berkata apa adanya. Kadang-kadang itu terasa pedas, terasa tidak nyaman buat orang lain. Ya, jadi kalau mereka itu ngomong apa adanya, A ya A, B ya B gitu. Ya, jadi kadang-kadang buat sebagian orang memang itu tidak mengenakan. Ya, orang kan lebih senang mendengar hal yang baik daripada hal buruk. Ya, yang ketiga adalah mereka mempunyai insting yang kuat dan bisa melihat hal yang benar dan salah. Ini salah satu kelebihan orang yang bersio anjing juga. Mereka itu bisa menilai nih, ya orang ini baik atau tidak, perbuatan itu baik atau tidak. Jadi mereka punya insting yang memang mudah menjadi basic mereka untuk melihat kejujuran orang lain. Ini salah satu kelebihan orang yang bersio anjing. Kemudian yang keempat adalah orang yang bersio anjing itu suka hal-hal yang pasti, ya. Jadi mereka tipe orang yang terencana dan pasti. Jangan aja orang yang bersio anjing itu investasi saham atau forex atau sebagainya. Ya, mereka tidak suka sesuatu yang tidak pasti. Mereka tuh orang yang cenderung menghindari resiko. Ya, jadi mereka itu ingin sesuatu kepastian dalam pekerjaan, dalam tindakan, dalam kehidupan sehari-hari semuanya harus tertata dengan pasti. Ini adalah sifat dasar dari mereka yang bersio anjing. Kemudian yang kelima adalah orang bersio anjing susah beradaptasi dengan segala sesuatu yang baru. Nah, kadang-kadang orang berpikir bahwa mereka ini orang cenderung konservatif ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang baru, perubahan yang baru, mereka itu susah diajak untuk keluar dari comfort zone-nya, susah untuk keluar dari kenyamanannya. Ini perlu waktu, bukan nggak bisa, tapi perlu waktu ya. Jadi mereka itu orang-orang yang itu tadi mungkin karena sifatnya ingin sesuatu yang pasti kan. Kalau sesuatu yang baru kan itu belum pasti, ya. Sehingga mereka itu perlu waktu untuk membiasakan diri mereka untuk beradaptasi. Nah ini yang menjadi satu titik kelemahan. Kemudian yang keenam adalah punya sifat keras kepala dan sulit berubah. Orang bersio anjing juga memang orang yang keras kepala juga ya. Dan kalau disuruh berubah itu agak sulit ya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mencari nyaman ya. Yang senang kenyamanan, senang kepastian. Jadi kadang-kadang kalau ada perubahan sesuatu yang cepat itu mereka itu sangat sulit sekali untuk menerimanya dan biasanya akan menolak gitu. Walaupun kemudiannya bisa saja mereka bisa berubah itu, tapi perlu waktu. Oke, demikian beberapa karakter sio anjing. Sekarang kita lanjut ke ramalan sio anjing tahun 2022 dengan menggunakan kartu tarot. Saya Master Ong. Saya adalah seorang ahli tarot leader, healer, dan juga seorang ahli metafisika yang berkaitan dengan segala bentuk energi sistem di dalam tubuh manusia. Dan saya juga memberikan pengajaran tentang cara untuk melakukan healing dengan menggunakan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan saya memberikan pelayanan untuk konsultasi dengan menggunakan media tarot tentang percintaan, usaha, karir, tata letak, kesehatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan media tarot maka kita bisa mengetahui secara pasti keinginan dari alam bawah sadar kita dan kecocokan dari alam bawah sadar kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan juga saya memberikan konsultasi mengenai Feng Shui intuisi tentang tempat usaha, tanah, bangunan, rumah, pabrik, dan sebagainya. Sehingga lokasi tersebut menjadi lebih baik ke depannya, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Itu yang kami berikan di dalam pelayanan ini. Buat saudara-saudara semuanya yang ingin melakukan konsultasi dengan Master Ong, silakan follow dan private message di Instagram di bawah ini, serta juga ikuti channel sosial media kami. Terima kasih. Salam semesta.
Oke, sekarang kita masuk dalam sesi ramalan tarot untuk sahabat Mas Soong yang bersio anjing tahun 2022. Bagian pertama yang akan kita lihat adalah bagi sahabat Mas Soong yang bekerja dengan orang lain ya. Ini perihal keuangan dulu ya. Bagaimana nih kondisi pekerjaan keuangan ya secara umum ya, secara umum ya. Jadi energinya hanyalah umum saja. Kalau ingin lebih pasti memang sebaiknya konsultasi dengan Mas Soong, jadi lebih akurat ya. Oke, sekarang kita ambil 6 kartu untuk lihat nih secara umumnya situasi keuangan sahabat Mas Toong yang bersio anjing bekerja sama orang lain itu gimana nih tahun 2022 ya. Nah, kalau kita lihat sekilas nih di kartu ya, sio anjing cukup bagus ya tahun depan secara keuangan. Ada harapan-harapan yang muncul yang kemudian terpenuhi, tetapi memang belum sepenuhnya ya. Jadi mungkin kamu memang punya pengharapan-pengharapan, mungkin kamu sekarang sedang tidak bekerja, kamu mengharapkan ada suatu pekerjaan yang cocok dengan kamu, tapi itu belum terpenuhi gitu ya. Belum terpenuhi itu maksudnya kamu memang mendapatkan pekerjaan, Mas Om melihat kamu mendapatkan pekerjaan, tetapi pekerjaan itu belum memenuhi apa yang menjadi harapan kamu gitu. Jadi mungkin kamu mintanya, oh saya mau bagian ini tapi tidak bagian itu yang kamu peroleh ya. Tapi itu kan nggak apa-apa ya. Jadi bagi yang belum bekerja, mudah-mudahan tahun depan ada pekerjaan buat kamu. Dan godaan yang paling besar adalah datang bagi mereka yang sudah bekerja dengan orang lain. Kamu tuh ada niat untuk keluar dari perusahaan ya. Jadi godaannya adalah kamu punya niat untuk apa istilahnya pergi dari perusahaan tempat kamu bekerja sekarang ini. Mungkin kamu pikir kayaknya aku sudah tidak cocok, atau kamu merasa tidak cocok dengan rekan-rekan kerja kamu atau dengan bos dan sebagainya. Jadi kamu ada niat nih yang sangat besar tahun depan untuk keluar dari perusahaan yang sedang kamu sekarang ini ya, yang tempat kamu bekerja sekarang ini. Jadi ada niat yang sangat besar dan kemungkinan kamu akan keluar gitu. Memang bukan karena perusahaannya itu mengalami satu masalah, tapi memang kamu sendiri yang punya keinginan untuk keluar dari perusahaan itu. Tujuannya hanyalah satu, yaitu kamu ingin berkembang, ya, kamu ingin tumbuh. Kamu merasa bahwa di perusahaan yang sekarang ini tidak ada pertumbuhan, tidak ada hal-hal yang membuat kamu lebih berkembang, ya, dan sebagainya, sehingga kamu memang sangat tergoda, sangat ingin banget gitu ya. Jadi keinginannya kuat sekali untuk berpindah perusahaan ya di tahun depan ya. Ini buat sahabat Mas Soong yang bersio anjing. Nah, meskipun kamu berpindah ya, tapi sebenarnya masih ada hal-hal yang mungkin kamu belum selesaikan di perusahaan sekarang ini. Namun kamu memang sudah bulat nih, memang akan berpindah. Nah, mudah-mudahan kamu bisa selesaikan nih ya problem yang ada di perusahaan sekarang ini. Mungkin masih ada hal-hal yang tertunda yang belum kamu selesaikan dulu. Dan kamu coba kemudian pelan-pelan untuk cari pekerjaan baru. Tetapi masuk ingatkan ya, jangan buru-buru, nanti malah kamunya tanpa perencanaan yang bagus, malah nanti ya akhirnya kamu nggak ada pekerjaan malah ya. Jadi sebaiknya kamu menunggu kamu sudah pasti dapat pekerjaan tempat lain, baru kamu resign gitu ya. Jangan kamu seperti orang bunuh diri ya, mentang-mentang misalnya kamu kesel sama bos atau kesal sama rekan kerja yang lain, terus kamu memutuskan untuk pergi dari perusahaan itu, tapi kamu nggak punya rencana untuk kedepannya mau kemana gitu ya. Itu nanti malah jadi masalah buat hidup kamu, sehingga keuangan kamu pun akan bermasalah. Nah, itu ya yang Mas Soong lihat bagi sahabat Mas Soong yang bekerja dengan orang lain. Sekarang kita lihat nih yang berwirausaha ya. Yang berwirausaha gimana? Yang berwirausaha tahun depan ini gimana nih buat yang bersio anjing ya. Sio anjing termasuk yang tidak ada masalah sebenarnya ya tahun depan ya. Cuma dibilang sio yang bagus banget tahun depan enggak juga, tetapi setidaknya tidak ada masalah berat yang berarti ya. Nah, untuk sahabat Mas Soong yang bersio anjing yang berwirausaha atau punya usaha ya, kelihatannya memang tahun depan ini tahun yang cukup berat juga sebenarnya ya. Berat itu bukan maksudnya secara keuangan kamu mengalami masalah ya, tetapi kelihatannya ya
kamu itu akan mendapatkan banyak sekali istilahnya itu apa ya, saingan lah ya, persaingan di dalam usaha kamu ya. Ini membuat kamu juga cukup pusing juga ya. Perusahaan kamu itu punya saingan-saingan baru yang yang sebidang dengan kamu ya, yang punya usaha yang sejenis gitu, sehingga itu juga membuat kamu cukup pusing gitu ya, bagaimana caranya untuk bersaing dengan mereka gitu. Nah, tentu saja kreativitas maupun pola-pola berpikir baru yang harus kamu terapkan ya. Meskipun di sini Master Ong melihat bahwa kamu akan keluar sebagai pemenang dari persaingan dengan perusahaan lain ya. Hal itu terjadi karena mungkin kamu ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang misalnya kontraktor atau perusahaan-perusahaan yang memerlukan orderan gitu ya. Jadi kamu bersaing sama mereka itu, misalnya ada proyek nih, kamu mengajukan proposal. Nah, ada perusahaan lain yang kemudian masuk juga. Nah, itu ada satu persaingan-persaingan ya, dan itu akan sering terjadi di tahun depan. Beberapa hal yang terjadi itu kamu bisa menang di dalam persaingan, tetapi banyak juga yang kamu gagal gitu ya. Nah, gagalnya kamu juga bisa karena adanya komunikasi atau manajemen yang kurang bagus di perusahaan kamu gitu ya. Mungkin sinkronitas antara visi kamu dan karyawan kadang-kadang tuh ada masalah gitu ya. Kamu maunya seperti ini, tetapi bawahan kamu itu tidak bekerja seperti apa yang kamu harapkan ya. Nah, ada memang kemajuan-kemajuan yang kamu capai ya, kamu mendapatkan banyak hasil juga di tahun depan ya. Meskipun tadi ada tantangan itu, di tahun depan juga bagi yang bersio anjing itu banyak hasil-hasil yang diperoleh ya dari usaha ya. Jadi keuntungan-keuntungan, profit, bahkan kamu juga bisa membesarkan perusahaan kamu dan sebagainya, itu ada terjadi di tahun depan, tahun 2022 ya. Dan ini tentu saja bagus sekali, terutama pada bulan misalnya bulan Februari ya, setelah Imlek gitu ya, kemudian bulan Mei dan kemudian bulan Agustus ya. Itu ada banyak kabar gembira yang bagus buat usaha kamu, dimana mungkin kamu memenangkan tender, dimana kamu mungkin mendapatkan orderan baru ya, proyek baru dan sebagainya terjadi di 3 bulan itu. Oke, demikian buat sahabat Master Ong yang bersio anjing yang berwirausaha ya. Sekarang kita lihat nih gimana dengan kondisi asmara bagi yang masih sendiri ya, atau pacaran dan yang berkeluarga ya. Tahun depan ini gimana nih secara umum? Ya, kita lihat secara umum ya, gimana nih kondisi asmaranya nih. Oke. Kondisi asmara yang bersio anjing ya. Nah, yang bersio anjing ini kalau masih sendiri di tahun depan ya, di tahun depan kamu ada kemungkinan nih ya mendapatkan pasangan nih, mendapatkan pacar ya. Kalau kamu selama ini sendiri, maka tahun depan ada kemungkinan besar kamu akan memperoleh kekasih ya. Jadi kamu tidak sendiri lagi ya. Mas Ong tidak melihat di sini apakah nanti itu akan berlanjut jadi panjang atau tidak ya. Tapi intinya bahwa di tahun depan bagi yang masih sendiri yang bersio anjing ada kemungkinan besar mendapatkan pasangan hidup ya. Dan buat yang pacaran ada kemesraan ya. Jadi kalau Mas Ong lihat di sini tidak ada permasalahan yang tidak ada permasalahan yang mengkhawatirkan ya bagi yang pacaran ya. Dan kalian baik-baik saja, bahkan mungkin kalau Mas Ong lihat di kartu ini ada kemesraan-kemesraan yang meningkat ya, aura cinta yang semakin meningkat. Mungkin kalian semakin mengerti satu sama lain, mungkin kalian semakin memahami satu sama lain, bahkan mungkin kalian saling mendukung, dan kalian juga berusaha menghilangkan segala rintangan perasaan ya, atau perbedaan-perbedaan yang ada ya, sehingga kamu bisa lebih lagi menyayangi satu sama lain gitu ya. Yang itu yang Mas Ong lihat. Kemudian bagi yang berkeluarga justru nih yang agak hati-hati nih. Kelihatannya ada perasaan-perasaan yang hilang nih dalam keluarga. Mungkin salah satu pasangan, apakah itu suami atau istri, yaitu mengalami yang namanya kehilangan perasaan gitu ya. Jadi mungkin kalian sering bertengkar ya, kalian mungkin sering bermasalah satu sama lain, perbedaan pendapat atau ada masalah-masalah lain gitu ya. Dan salah satu dari kalian itu
kayak menjadi apa ya, menjadi tawar gitu ya, menjadi hilang perasaannya ya. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus itu akan berbahaya dalam hubungan keluarga kalian ya. Sebaiknya segera dicari solusi untuk mengatasinya ya. Itu penting sekali. Kalau tidak nanti bisa berbahaya ya. Apalagi misalnya di bulan April, kemudian bulan Juni dan bulan September ya. Di situ ada peristiwa-peristiwa yang cukup membuat kalian itu apa istilahnya itu, mengalami satu persoalan yang cukup besar ya. Nah, tetapi bagi yang misalnya tadi yang sendiri mungkin ketemu jodohnya di bulan itu, kemudian yang pacaran lebih saling menyayangin lagi, tetapi bagi yang berkeluarga kemungkinan besar ada pecah permasalahan yang besar di sana gitu ya. Mungkin salah satu pihak merasa wah kayaknya kita udah gak bisa dilanjutkan lagi atau gimana gitu ya. Jadi ada satu perasaan hilang gitu ya. Dan ini Mas Ong harapkan segera bisa diatasin sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk gitu. Oke, demikian buat yang asmara ya. Sekarang kita lihat tentang kesehatan yang bersio anjing di tahun 2022. Ya, kesehatan buat sahabat Mas Ong yang bersio anjing tahun 2022 ya secara umum. Banyak hal yang terjadi sebenarnya di tahun 2022 ya. Kalau misalnya sahabat Mas Toong ada yang memang punya sakit yang sudah lama sekali ya, itu ada satu kesembuhan, ada satu perbaikan ya, dan juga kemungkinan besar mungkin ada obat-obat yang bisa membuat kamu itu lebih cepat sembuh ya. Jadi ada hal-hal yang bagus gitu ya, dan membuat kamunya cepat pulih lagi dan sebagainya gitu ya. Tetapi juga sebagian dari sahabat Mas Toong yang bersio anjing tahun 2022 juga perlu diperhatikan ya. Jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak istilahnya stres dan sebagainya ya. Ada kemungkinan memang mengalami sakit yang cukup panjang gitu ya, mungkin 3-4 bulan gitu ya. Dan itu yang berkaitan dengan wilayah kepala, kemudian perut ya, dan juga dada gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, bulan yang menjadi hal yang harus diperhatikan itu adalah bulan Mei, kemudian bulan September ya. 2 bulan ini harus diperhatikan ya. Mungkin kamu bisa ngalamin sakit yang cukup parah di situ ya. Tetapi juga di bulan itu bisa juga yang sakit bisa juga mengalami kesembuhan. Makanya ini ada 2 hal yang terjadi di tahun 2022 ya. Dan mudah-mudahan lah ya, kalau secara yang berkeluarga, anak-anak sih tidak ada masalah ya, paling sakit-sakit yang biasa saja ya. Dan itu aja mungkin ya kalau soal kesehatan ya. Kalau memang ingin lebih pasti silakan hubungi Mas Toong di Instagram biar lebih jelas gitu. Demikian ramalan prediksi secara singkat tentang sio anjing di tahun 2022. Terima kasih. Ya, demikian ya ramalan untuk sio ya yang tentang keuangan, jodoh dan kesehatan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat semua sahabat Master Ong ya. Dan Mas Ong ingatkan sekali lagi, isi video ini hanya sifatnya umum. Jadi bisa saja ada yang tepat, bisa juga tidak. Kalau sekiranya ingin lebih tepat dan energi yang dibaca itu adalah energi pribadi dari sahabat Master Ong, silakan konsultasi dengan Master Ong secara langsung dengan mengikuti Instagram Master Ong dan bisa hubungi Master Ong di sana. Oke? Semoga semuanya bisa mendapatkan yang terbaik dalam tahun 2022 dan segala hal yang buruk bisa terhindarkan. Dan Master Ong juga mendoakan semoga semua yang diramalkan yang buruk-buruk tidak terjadi dan yang baik yang terjadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Salam semesta.